Gimana kabarnya kalian semua? Baik, Sehat? Pak. Baik. PKL aman? Baik, Pak. Aman, Pak. Menyenangkan? Biasa aja? Oke. Ya, berarti kalian ini nggak ada libur ya, langsung masuk lagi kuliah ya. Oke, kita masuk ke pertemuan ini berapa nih? 4 ya? 3? Oh, 3 ya. Oke, kita hari ini akan membahas mengenai bentar, saya share dulu ya. Desktop. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ya hari ini kita akan membahas mengenai persepsi ya pada manusia ya. Jadi memang teori-teori dalam visualisasi data itu juga melibatkan beberapa penelitian tentang psikologi manusia dan juga persepsi tentang persepsi dari manusia terhadap suatu tampilan grafik ya di sini ya. Kamu bentar ini. Oke, yang pertama, ya ini outline kita hari ini, jadi tentang berbagai macam konsep-konsep ya dalam visualisasi data. Di sini ada memori, kemudian ada pre-attentive attribute atau pre-attentive property. Jadi minggu lalu kita sudah berkenalan dengan berbagai macam grafik property ya dan elemen-elemen. Kemudian bagaimana kita melakukan pemetaan ya data terhadap atribut-atribut ini gitu ya. Jadi kemudian ada yang namanya post attentive processing. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai yang di prinsip-prinsip Gestalt ya. Ya, jadi dalam tahapan kita membuat representasi visual, jadi itu kita bisa memetakan data menjadi visual ini menjadi salah satu tahapan yang cukup kritikal ya. Jadi bagaimana kita memetakan satu data menjadi tampilan visual. Ya, minggu lalu kita sudah berkenalan gitu ya dengan berbagai macam properti. Kira-kira properti apa yang bisa kita gunakan untuk menampilkan data. Nah, ternyata properti-properti ini pun juga memiliki hubungan terhadap persepsi manusia dalam memahami suatu data gitu ya. Nah, kemudian di sini ya ada berbagai macam contoh-contoh dari elemen-elemen yang bisa kita pakai gitu ya. Ada line ya kemarin ya, kemudian ada point, ada shapes, ada warna ya dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata di sini tiap-tiap elemen ini dia memiliki persepsi yang bisa dikatakan berbeda ya. Ketika orang melihatnya dia bisa mendapatkan persepsi yang berbeda gitu ya. Jadi tantangannya di sini bagaimana kita bisa ya memilih gitu ya properti apa yang paling sesuai gitu ya. Dan bagaimana cara kita meletakkannya gitu dalam satu tampilan visualnya. Kemudian perception designer of such system has to have a sound knowledge of how the different type of visual attribute are perceived by human vision. Jadi tadi berbagai macam atribut itu ya memiliki perbedaan gitu. Ketika orang melihatnya itu dia bisa memiliki persepsi yang berbeda gitu ya. Jadi salah satu dari tujuan dari
kita melakukan representasi visual adalah bagaimana kita bisa menemukan pola-pola data gitu ya. Jadi ini juga sangat berhubungan gitu ya. Ketika kita ingin menemukan suatu pola data, maka pemilihan atribut ini yang kita petakan itu harus sesuai supaya kita bisa melihat dengan lebih mudah gitu ya. Oke, jadi nah, kemudian yang pertama di sini yang perlu kita bahas juga adalah mengenai berbagai macam memori ya yang ada pada manusia gitu ya. Jadi ada memori yang sifatnya adalah sensor memori, kemudian ada memori yang sifatnya short term dan yang long term ya. Yang pertama sensory memory ya, the ability of the brain to retain impression of signal coming from sensor organ for a very short period. Jadi antara 250 sampai dengan 500 milisecond ya. Jadi ini yang bisa dikatakan sensori gitu ya. Jadi ada yang nyebut juga sebagai iconic memory gitu ya. Jadi dalam waktu yang sangat cepat kita bisa mengingatnya gitu ya. Ya ini ya gitu, ketika kita melihat suatu gambar itu sebenarnya awalnya adalah sensory memory kita yang bekerja gitu. Jadi bisa menemukan berbagai macam informasi dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Tapi mungkin setelah itu kita udah nggak ingat lagi gitu, kita sudah kita lupakan gitu ya. Beda dengan kalau kita pada saat kita proses menghafal, nah itu ada di situ yang digunakan adalah yang long term memory gitu ya. Kemudian ada short term memory ya, where it remain from a few second to a minute ya. Jadi ini ya dalam 1 detik sampai hitungan menit ya. Kalau tadi hitungan milisecond gitu ya. Ya, ingatan ini biasanya bisa bertahan dalam waktu 1 sampai 1 jam gitu ya. Jadi short term memory ya. Nah, mungkin kalian juga ada tipe-tipe orang seperti ini gitu. Ada yang dia ketika mempelajari sesuatu gitu ya, ya ngerti gitu ya, 1 jam itu paham gitu ya, bisa mengingat, tapi setelah itu lupa gitu ya. Nah, mungkin banyak yang seperti itu ya. Nah, ini ya masuk kategori ini nih, short term memory ya. Makanya pada belajar H-1 atau H-1 jam gitu ya. Sebelum ujian, nah itu yang bekerja ini nih, short term memory kalian gitu ya. Habis ujian, wah udah lupa semua Pak gitu kan ya. Kalian banyaknya memanfaatkan ini gitu ya. Bukan ya idealnya kita ya punya yang long term memory gitu. Ini lebih kepada pemahaman yang lebih sudah mendalam gitu ya. Kita sudah ya dikatakan melekat ya dalam diri kita ya. Ini adalah long term memory ya. Jadi kalau yang short term tadi mudah dilupakan, ya, tipe yang menyimpan bisa bertahun-tahun ini adalah long term memory ya. Ini beberapa juga sudah ada ya film-film yang membahas mengenai ini gitu ya. Ada Memento itu ya. Memento itu dia long term memory loss tuh. Dia malah cuma punya ingatan yang short term aja gitu. Habis itu dia lupa gitu ya. Oke ya. Ini prosesnya ya dari sensory memory, ingatan jangka pendek tadi yang ya dalam hitungan milisecond, kemudian yang di tengahnya adalah short term memory. Nah, yang paling kanan ini adalah long term memory gitu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada pre-attentive property ya. Jadi ini salah satu cabang dari ilmu psikologi juga gitu ya. Dia banyak yang meneliti masalah ini ya tentang pre-attentive property. Jadi manusia itu punya yang disebut sebagai pre-attentive process. Jadi kita bisa memproses segala sesuatu itu dengan sangat cepat gitu ya. Sangat cepat bisa kita pahami ya. Ini yang disebut sebagai pre-attentive process ya. Nah, ternyata juga ada di beberapa visualisasi data yang bisa
digunakan di sini. Jadi itulah yang disebut sebagai pre-attentive attribute. Jadi di sini diartikan sebagai properti-properti visual ya. Jadi ketika kita bisa melihat properti ini, ya kita bisa memahami itu tanpa adanya effort yang terlalu besar gitu ya. Kita sudah langsung bisa paham gitu ya. Nah, itu langsung bisa membedakan, langsung bisa memahami. Nah, ini disebut sebagai pre-attentive attribute. Ya, ini banyak digunakan gitu ya. Pre-attentive feature is a feature that guides attention in visual search and that cannot be decomposed into simpler feature ya. Jadi di sini ya kita punya beberapa fitur nantinya. Jadi ketika kita melihat suatu gambar yang sudah ada pre-attentive attribute-nya, kita akan dengan sangat cepat, mudah bisa memahami suatu tampilan visual gitu ya. Oke, ya kita ambil contoh aja ya. Nah, di sini berapa nih angka 5 gini ya. Kalau kita di sini belum adanya pre-attentive attribute di sini ya. Jadi kita ketika mau mencari angka 5 ya, yang kita lakukan adalah scanning ya. Scanning terhadap setiap baris ini kita lakukan ya. Baris pertama ada berapa itu? 1 ya. Baris kedua 1 lagi ya. Baris ketiga ada 2 gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini agak sulit gitu ya. Nah, di sini belum ada penerapan dari pre-attentive attribute ya. Jadi salah satu yang bisa kita gunakan adalah apa ini? Melakukan apa ya supaya bisa gampang mencari angka 5-nya? Ya, memberikan warna yang berbeda gitu ya. Ya, misalnya di sini warna 5-nya diberi warna grey ya. Nah, kalau grey ini sebenarnya sama dengan warna hitam gitu, tapi dia lebih lightness-nya atau saturasinya dia diturunkan. Jadi warna dasarnya sebenarnya hitam itu warna dasarnya ya. Tapi dia menggunakan saturasi dan juga lightness ya yang dibedakan ya. Karena kan unsur warna ada 3 ya. Hue, saturation dan juga lightness. Kalau di sini hue-nya sama gitu, sama-sama hitamnya gitu ya. Nanti kita akan belajar secara khusus mengenai warna ya. Nah, atau pemilihan hue-nya gitu ya. Jadi kita bedakan ya antara angka 5 ini dengan yang lain ya. Ini salah satu ya contoh dari pre-attentive attribute. Jadi warna itu bisa kita gunakan sebagai pre-attentive attribute. Jadi ketika orang melihat ini, dia udah bisa langsung memahami itu, oh angka 5 ini yang ini gitu ya, yang warnanya berbeda gitu. Ya. Jelas ini ya. Jadi kalau yang tadi kan kita agak sulit gitu ya. Nah, terus kemudian kita tambahkan salah satu dari pre-attentive attribute yaitu adalah mengenai warna ya. Warna ini bisa hue, bisa saturasi tadi atau bisa lightness. Bisa kita bedakan. Itu ternyata sudah bisa gitu ya. Kita dengan cepat bisa memahami suatu informasi. Di sini kita bisa melakukan pencarian angka 5 dengan warna yang berbeda ya. Nah, ini ya. Jadi satu atribut pertama yang bisa kita gunakan sebagai pre-attentive attribute adalah warna gitu ya. Jadi warna ini ya kalau dalam desain itu ya ini dia bisa bedakan menggunakan model matematika gitu ya. Jadi di sini ada hue, ada saturation dan juga ada lightness ya, ada lightness ya. Nah, bisa disebut juga sebagai HSL ya, hue, saturation, lightness. Jadi ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan manipulasi terhadap suatu tampilan visual dengan menggunakan 3 atribut ini dalam warna ya. Jadi hue ini adalah aspek dari warna ya, seperti merah, hijau ya, dan seterusnya gitu ya, hitam gitu ya. Saturation and lightness are related concept that refer to intensity of specific color. Jadi dia intensitasnya ya, apakah warna merahnya pekat atau tidak gitu ya. Jadi ini terkait dengan saturation dan juga lightness ya.
Nah, biasanya kalau kalian cari di beberapa situs desain itu ada gitu ya, bagaimana kita membedakan warna berdasarkan hue-nya gitu ya, hanya berapa gitu ya. Nah, itu ada beberapa ada yang menggunakan color wheel ya, roda warna ya, ada yang menggunakan bar semacam ini ya. Jadi ini bisa kita pilih warnanya apa gitu ya. Jadi pilihan warnanya ya hue itu ya, dari merah, kuning, hijau, dan seterusnya ya. Kemudian tadi terkait dengan saturasi ya. Saturasi ini bisa dikatakan sebagai apa ya, derajat dari tingkat keabu-abuan di sini ya. Jadi ya makin tinggi ya lebih dari warna apa dasarnya ya, atau warna originnya ya. Jadi makin rendah nilai saturasinya, dia mendekati kepada grey ya, tingkat abu-abunya ya. Ini untuk saturation ya. Kemudian lightness ya. Nah, lightness di sini, jadi kalau 0 itu ya warna originnya dia menjadi hitam. Kalau 100% dia mendekati putih gitu ya. Tengahnya ada 50% gitu ya. Ini terkait dengan lightness-nya, lightness dari suatu pemilihan warna ya. Jadi itu konsep tentang HSL ini juga nanti akan banyak dipakai juga di beberapa tampilan visual yang dia ada semacam gradasi warnanya ya. Biasanya menggunakan ini ya, menggunakan lightness gitu ya. Oke, jadi ini HSL ya. Yang atas tadi berdasarkan hue-nya, dibedakan warnanya. Nah, yang bawah ini terkait dengan tadi saturation-nya ini ya. Oke, masih ingat kemarin ya, bahwa dalam warna itu tidak ada, salah satu yang dihindari itu adalah diskriminasi warna gitu ya. Warna ungu sama warna hijau itu lebih tinggi mana tingkatannya? Nah, itu kan nggak bisa gitu ya. Yang merepresentasikan nilai yang lebih tinggi misalkan warna merah, yang rendah warna ungu misalkan. Ini kan kurang tepat juga ya. Walaupun di beberapa warna bisa gitu ya, misalkan warna merah dan warna biru ya terkait dengan suhu gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan ini sebenarnya ya, menggunakan HSL ini untuk membedakan gradasi suatu warna gitu ya. Misalkan di sini ya dari warna merah gitu ya, dia ada ada lightness-nya diturunkan ya, ada gradasinya sampai ke warna apa ini orange, putih ya, kemudian sampai ke biru, birunya biru pekat gitu ya. Ini beberapa template warna itu dia memanfaatkan dari penggunaan dari HSL tadi ya dalam tampilannya gitu ya. Ini contohnya ya penggunaan dari HSL ya dalam pemilihan warna. Nah, untungnya di beberapa software itu sudah menyediakan ini gitu ya. Dia sudah menyediakan penggunaan dari HSL ini ya dalam tampilannya ya. Oke ya. Nah, selanjutnya terkait dengan form ya. Jadi tadi yang pertama adalah warna, kemudian pre-attentive attribute juga bisa gunakan dengan menggunakan bentuk-bentuk yang berbeda begitu ya. Jadi misalkan berdasarkan orientasinya gitu ya. Ya, warna yang arah yang berbeda ya akan menimbulkan persepsi yang berbeda juga gitu ya. Kemudian dari sisi panjangnya ya. Nah, dulu kita sudah membahas mengenai bar chart ya. Mana yang nilai lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah, itu kan berdasarkan panjang dari bar chart-nya ya. Jadi ini salah satu juga dari pre-attentive attribute ya. Kemudian lebarnya ya, lebarnya line ya. Kalau shape kita bisa gunakan adalah size-nya ya, untuk membedakan suatu nilai dengan yang lain itu akan lebih mudah ya. Bisa kita gunakan juga misalkan dengan menggunakan size ya. Kemudian collinearity ya. Jadi ya garis yang dia memiliki arah yang sama ya, dia ya memiliki tingkat hubungan gitu ya, ada koliniaritas ya di situ ya. Kemudian ya
kurvatur ya. Jadi di sini garisnya bisa berupa garis lurus atau kurva, itu untuk bisa membedakan ya. Nah, kemudian kalau di dalam plotting begitu ada juga bisa kita gunakan spatial grouping gitu ya. Misalkan dalam cluster ya. Nah, bisa kita gunakan juga sebagai pre-attentive attribute di spatial grouping ya. Jadi misalkan ada suatu titik yang di luar itu, nah berarti dia bukan kelompoknya gitu ya. Nah, ini adalah termasuk juga pre-attentive attribute. Adding mark ya, menambahkan suatu tanda ya dalam suatu objek. Nah, biasanya begitu ya. Di beberapa tampilan visual itu misalkan dalam suatu kelompok ya banyak gitu ya. Kemudian di situ ada yang mau kita highlight ya. Kita bisa beri warna yang berbeda atau suatu keterangan yang berbeda gitu ya. Ya, dengan menambahkan suatu mark ya, suatu tanda ya. Ya misalkan kalian ketika melakukan plotting di banyak data gitu ya, data plot, kemudian mau dilihat siapa ini yang mau kalian soroti gitu ya. Nah, itu bisa dikasih warna yang berbeda gitu ya, atau memberikan tanda yang berbeda tadi ya. Kemudian shape ya, dibedakan dari sisi shape-nya ya. Jadi misalkan kotak di antara bentuk lingkaran, ini akan membedakan juga. Jadi ini bisa banyak berarti ya pre-attentive attribute ya. Oke, jadi ini kemudian numerosity, jadi banyaknya grup dalam satu objek. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ya, terkait dengan orientasi dan koliniaritas ini ya. Jadi yang ya ini berarti beda gitu ya, karena dia memiliki arah yang berbeda. Kemudian length-nya ya, ini bisa kita buat membedakan. Kemudian lebarnya atau ketebalannya bisa kita bedakan juga. Dari sisi ukuran tadi, nah ini size-nya bisa kita gunakan. Curvature ya, yang lainnya dia kurva, yang satunya straight gitu ya, lurus. Kemudian spatial grouping ya, berarti ini juga dia akan berbeda dengan yang lain nih, satu kelompok gitu ya. Kemudian tadi dengan menambahkan mark ya, beberapa menggunakan panah misalnya ya, atau dikasih lingkaran dan seterusnya ya. Kemudian tadi shape ini ya, dibedakan dari yang lingkaran. Yang terakhir tadi jumlahnya ya, banyaknya ya. Jadi ini beberapa pre-attentive attribute ya dalam dengan menggunakan form ya. Jadi bisa beberapa di sini ya kita gunakan. Halo, menikmati kayaknya. Oke, mohon maaf nih jaringannya lagi ngadat nih ya. Ya, IndiHome ya.
Oke, sampai mana tadi ya? Yang senyum-senyum pakai IndiHome apa pakai yang lain ini? Sama ya, IndiHome gitu semua ya? Kalau pas bagus-bagus gitu ya. Oke, kita lanjutkan tadi masih bab tentang pre-attentive attribute ya. Oke, selanjutnya ya adanya pergerakan ya atau apa arus gitu ya. Bentar, saya carikan contohnya ya. Ya, jadi ya pergerakan atau di sini ada flicker and motion ya. Jadi beberapa tampilan itu menggunakan itu gitu. Misalkan kalian yang main apa tuh? Strava ya atau apa tuh yang ada rutenya itu ya. Pergerakan dari orang gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh gitu ya. Tampilan dari movement atau flow yang digunakan untuk sebagai pre-attentive attribute gitu ya. Nah, ini ya contoh yang lain. Ada di moveis.org ya, ini library JavaScript ya, ini bisa digunakan juga. Nah, ini contoh ya, untuk pergerakan ya. Ini juga free ya, untuk ini ya, library untuk moveis.org ini ya. Ini juga menjadi salah satu pre-attentive attribute ya, adanya pergerakan ya atau movement ya. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak mengenai pre-attentive attribute ini? Belum ada ya? Ada? Belum? Belum? Bingung mau nanya apa? Paham berarti ya maksudnya ya? Jadi setiap kita membuat suatu grafik, jadi kita ingin menampilkan sesuatu informasi yang mudah dipahami oleh orang, nah kita bisa menggunakan ini gitu ya, menggunakan dari berbagai macam pre-attentive attribute itu bisa kita manfaatkan gitu, mana yang paling tepat gitu tadi ya. Ada tadi mengenai warna ya, kemudian berbagai macam bentuk ya, form-form yang bisa kita gunakan. Kemudian tadi bisa juga menggunakan pergerakan ya, atau juga bisa menggunakan posisi ya untuk dijadikan sebagai suatu pre-attentive atribut dalam suatu grafik ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi nih ya. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip Gestalt ya. Jadi ini adalah prinsip Gestalt atau hukum Gestalt ya, dari suatu pengelompokan ya.
Jadi ini juga teori dari psikologi ya yang digunakan di berbagai macam teori-teori desain ya. Jadi teori-teori desain nggak cuma di data visualisasi ya, di visualisasi data ya, tapi juga misalkan ada orang yang membuat desain grafis ya. Itu juga menggunakan kaidah-kaidah ini ya. Ada juga kalau di dalam sistem informasi pembuatan user interface itu juga menggunakan prinsip-prinsip ini juga gitu ya. Prinsip-prinsip dari Gestalt ini ya. Membuat logo pun juga menggunakan prinsip ini gitu. Beberapa yang mendesain logo itu juga menerapkan kaidah-kaidah dalam prinsip Gestalt ya. Oke ya. Jadi yang pertama adalah prinsip atau proximity gitu ya. Apa di sini proximity? Proximity principle state that when elements are placed close together, they tend to be perceived as forming a group. Jadi kalau ada suatu elemen-elemen yang dia letaknya berdekatan, nah itu orang dengan mudah dia memahami dia itu sebagai suatu kelompok gitu ya. Jadi yang berdekatan itu adalah suatu kelompok ya. Ini juga terkait dengan persepsi manusia juga gitu ya. Ya gampangnya kalian ya ketika melihat suatu plot gitu ya. Mata kalian juga bisa paham gitu mana yang menjadi satu klaster gitu kan ya. Kalian sudah bisa gitu melihat oh ini satu klaster nih. Itu satu klaster gitu ya. Karena dia letaknya berdekatan ya. Berdekatan itu bisa dianggap sebagai satu klaster gitu ya. Object or shapes that are close to one another appear to form groups ya. Even if the shape, size, and object are radically different ya. Jadi di sini yang gambar pertama ini kan nyebar gitu ya. Yang gambar kedua dia mengelompok gitu dengan objek yang sama, shape-nya sama. Yang gambar ketiga di sini berbeda-beda ini shapes-nya. Tapi ini berdekatan ya. Ya kita nggak nyebut bahwa yang segede ini satu grup gitu atau yang kotak yang ini satu grup ya enggak ya gitu. Walaupun dia beda-beda ya secara tadi alami ya persepsi kita akan mengatakan bahwa ini satu kelompok ini yang berdekatan gini ya. Jadi yang berdekatan ini dia adalah satu kelompok gitu ya. Nah ini ya memang seperti itu ya. Kita secara natural, secara alami bisa memahami itu ya. Ini. Oke, kemudian ada namanya prinsip similarity ya. Nah, ini selain tadi yang pertama adalah proximity ya, ini dari sisi lokasi berdekatan, yang kedua adalah similarity ya. Similarity state that perception lends itself to seeing stimuli that physically resemble each other as part of the same object. Nah, kalau ini yang kedua tadi ya, yang dia memiliki objek yang sama itu ya cenderung dia satu kelompok begitu ya. Satu kelompok ya. Jadi kita ini bisa membedakan antara berbagai macam objek yang berseberangan, beda tempat. Ya, kita bisa tetap melihat mana yang merupakan satu kelompok ya. Nah, yang ini berarti satu kelompok yang mana nih? Yang besar ya. Yang besar dia satu kelompok, yang kecil ini adalah satu kelompok gitu ya. Ini dari sisi similarity ya. Dari sisi similarity dia ini satu kelompok, yang besarnya satu kelompok. Kemudian ini warnanya ya. Yang ini satu kelompok, yang ini satu kelompok gitu ya. Jadi itu dari sisi similarity ya, persamaan dari objeknya ya, objek yang sama. Nah, ini juga bisa kita gunakan tadi, misalkan untuk yang gampang buat clustering gitu ya. Nah, buat clustering ya. Kemudian closure ya. The closure principle state that when an object is not complete or the space is not completely enclosed and enough element are present, then the part lend to the group together and we perceive the whole figure. Jadi walaupun di sini gambarnya nggak sempurna gitu ya, ya otak kita sudah bisa membayangkan bahwa ini adalah lingkaran ya. Ini adalah persegi ya. Nah,
Itu secara alami kita seperti itu gitu ya. Kita melengkapi gambar-gambar yang di sini hilang gitu ya. Nah, tetap dianggap sebagai satu kesatuan gitu ya. Nah, ini juga banyak dipakai nih buat desain ya. Beberapa orang buat desain itu kan bukan suatu tampilan gambar yang utuh kadang tuh. Ada beberapa yang dihilangkan tapi ya persepsi orang tetap itu menganggap satu gambar yang utuh gitu. Itu banyak di desain juga gitu ya. Jadi banyak yang digunakan dalam desain ya. Banyak ya, contohnya logo apa tuh? Yang panda tuh. Logo apa tuh panda tuh? Nah, kita cari contoh ya. WWF ya. Nah, WWF tuh ya, logo WWF tuh ya. Itu salah satunya ya, menggunakan closure tuh ya. Nah, ini ya. Ini walaupun di sini gambarnya nggak utuh, pandanya, kita otak kita menangkap ini satu kesatuan gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya panda gitu ya. Jadi memang banyak tuh beberapa prinsip gelas itu digunakan di beberapa desain ya, nggak cuma data visualisasi, tapi desain secara umum, desain grafis, kemudian user interface ya, untuk tampilan sistem itu banyak juga digunakan ya. Oke. Oke, selanjutnya continuation ya. When there is an intersection between two or more objects, people tend to perceive each object as a single uninterrupted object. Jadi misalkan ada suatu objek ya, kemudian di situ ada objek lain gitu ya. Ya, yang ada interseksi dengan objek lain. Nah, kita nggak akan kesulitan melihat itu sebagai suatu gambar yang yang utuh gitu ya. Ya. Jadi ini ada dua gambar yang di overlap gitu ya, atau ada intersection di situ ya. This allow differentiation of stimuli even when they come in visual overlap. Jadi biarpun ada overlap, kita tetap menganggap sebagai suatu gambar yang nggak terganggu gitu ya. Nah, sebagai contoh ini ya. Nah, kita bisa melihat ini sebagai suatu segitiga gitu, dua segitiga yang digaris gitu ya. Nah, kemudian gambar ini ya. Ini sebenarnya objek apa ini? Ada yang tahu nggak ini objek apa ini? Terdiri dari berapa objek ini kira-kira nih? Dua nggak sih, Bang? Hah? Coba, dua objek ya? Itu kan langsung jawaban pertama dua objek gitu ya. Mungkin kalau kalian kayak saya survei pun begitu, mungkin sebagian besar menjawab adalah dua objek ya, yaitu adalah dua garis lurus ya. Nggak ada yang jawab ini dua objek siku Pak gitu ya. Nggak ada kan? Atau empat garis sebenarnya nih, empat garis yang putus disambungkan gitu ya. Enggak kan? Ini dua objek Pak, yaitu huruf dua garis gitu ya, dua garis yang dia dipotongkan gitu ya. Itu memang sudah dari hasil riset ya. Ya kita dan kita juga mengakui itu gitu ya. Ini dua objek gitu ya. Padahal bisa jadi ini kan sebenarnya ada empat garis ya, yang kebetulan disusun seperti ini gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai continuation ya. Sama dengan ini gitu ya. Kita melihat ini sebagai kurva ini ya. Ada kurva ya. Ada kurva, kemudian di sini ada garisnya gitu ya. Siapa tahu bukan, sebenarnya memang begini gitu ya. Gambarnya memang begini ya. Tapi ya ini salah satu dari teori psikologi gitu. Orang akan cenderung melihat suatu objek itu sebagai suatu yang kontinu gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Makanya juga banyak dipakai di desain juga ya, semacam ini. Nah, jelas ini ya, continuation ya. Nah, ini kan sebenarnya tadi bisa aja nih 4 garis ya. 4 garis digabungkan gitu ya. Atau dua objek siku gitu ya.
Ini sebenarnya, atau ini sikunya. Jadi bisa banyak kemungkinan, tapi secara cepat kita memahami ini sebagai 2 garis gitu ya, 2 garis yang dia disilangkan. Oke ya. Nah, ini mirip dengan ini ya, dengan good form ini sebenarnya. Beberapa ada yang nyebutnya sebagai good form, beberapa ya, beberapa ini dianggap sebagai continuation gitu ya. Jadi ini contohnya sama gitu ya. Jadi ini ya orang nyebutnya ini sebagai 5 kalau ini kan dari sisi bentuk ya, supaya bentuknya bagus gitu ya. Nah, kalau ini dari sisi kontinuitas, ini mirip sih ya. Kalau ini dari sisi bentuk aja, bentuknya dia lebih sempurna gitu ya. The principle of good form refers to the tendency to group together form of similar shape, pattern, color ya. Jadi sebenarnya mirip ya, prinsipalnya ya. Kalau ini di sini lebih kepada ini ya, kesatuan warna atau bentuk atau pola gitu ya. Even in cases where the two or more formally clearly overlap ya. Walaupun sudah ada overlap, otak kita tetap menganggap ini sebagai suatu kesatuan gitu ya. Jadi sebenarnya ini mirip dengan yang tadi gitu ya. Tapi ini lebih spesifik ya, bentuk atau warna tertentu gitu ya. Nah, ini berarti ini satu bentuk gitu ya. Satu bentuk lingkaran warnanya biru ya. Ini satu bentuk lingkaran warnanya kuning gitu ya. Jadi ini lebih spesifik ya daripada prinsip yang sebelumnya gitu. Nah, ini warna hitam dan seterusnya. Ya siapa tahu gambarnya emang begini gitu ya. Ini pecah gitu ya. Emang ini nggak nyambung ya. Nah, tapi secara desain kita akan berpikir ini adalah satu kesatuan gitu ya. Oke, yang terakhir di sini adalah common fate ya. Common fate ya. Jadi di sini this law state that when lines or shapes move together in the same direction, they create a sense of unity and indicate a relationship. Jadi kalau satu arah, nah ini adanya kesatuan ya, atau mengindikasikan adanya hubungan ya. Begitu juga sebaliknya, kalau dia lainnya itu beda arahnya, ya ini nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi yang dua ini punya hubungan, yang ini, nah ini nggak ada hubungannya ya. Ini persepsi dari manusia. Ini digunakan ya contoh untuk grafik ini ya. Nah, common fate ya. Oke, kita lihat contoh yang lain ya, biar bisa lebih paham ya. Ini tadi. Oke ya. Kita ambil dari website desain ini ya. Oke, yang pertama malah ada prinsip simplicity gitu. Jadi memang di buku sih nggak masukin ya. Di buku cuma ada 5 ya. Kalau di buku yang kemarin saya share itu nggak sebanyak ini gitu ya. Ini misalkan simplicity gitu ya. People will perceive and interpret ambiguous or complex image as the simplest form possible ya. Jadi orang lebih mudah memahami satu gambar itu kalau dia lebih simple gitu. Tidak ada hal-hal yang membutuhkan kognitifnya lebih banyak gitu ya. Kalau ini memahaminya jadi lebih banyak gitu, effortnya lebih besar gitu ya. Makanya dia saat ini dia memiliki prinsip juga namanya simplicity ya. Menyederhanakan ya. Sebenarnya ini juga sama kan dengan kemarin konsep dari maximizing ratio ya. Nah, sama kan ya. Ternyata ini juga sejalan gitu ya dengan prinsipnya Gestalt gitu ya, simplicity gitu ya. Ornamen-ornamen yang berlebihan seperti ini nggak diperlukan ya dalam suatu desain ya. Oke, kemudian yang kedua adalah tadi similarity ya. Nah, tadi udah jelas nih ya. Jadi based on shape, similarity yang sama dikelompokkan ya. Berarti ini satu kelompok gitu ya.
Kemudian based on size. Nah, ini similarity juga ini ya, berdasarkan ukurannya ya, ini satu kelompok. Berdasarkan warna ya. Jadi yang namanya similarity bisa macam-macam tadi ya, antara warna, bentuk, shape ya. Kemudian tadi proximity, yang berdekatan ya. Nah, kalau begini berarti ini satu kelompok gitu ya. Kita bisa tahu ini adalah satu kelompok. Oke. Kemudian tadi adalah closure ya. Ya, ini closure ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini gitu. Nah, kita tahu ini bola gitu, bola apa nih? Rugby ya, atau bola footballnya Amerika ini ya. Ini gambarnya nggak hilang gitu, ini ada gitu ya. Kita akan melengkapi gitu ya, melengkapi ini sebagai satu gambaran yang utuh ya. Nah, ini tadi ya contohnya gambar logonya WWF ya, Panda. Ini terkait dengan figure and ground ya. Jadi di sini bisa menggunakan apa background, di sini bisa kelihatan di sini ada dua orang gitu ya. Atau bisa juga kelihatan apa ini? Adanya fast ya. Ya, ini jadinya fast ya. Selanjutnya tadi continuity ya. Nah, ini ya. Ini sebenarnya orang melihatnya ini sebagai suatu kesatuan begini ya. Oke, kemudian ini ada juga kalau di sini terkait dengan simetrik ya. Oke ya, itu beberapa di antaranya penerapannya juga dalam desain grafis ya. Oke, sampai sini ditanyakan nggak nih? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi di outline-nya ada tulisan post attentive processing. Apakah sudah dijelaskan di slide ya, Pak? Oh, di slide belum ya? Oke. Perbedaan antara post attentive dengan pre-attentive yang property sama post attentive dan pre-attentive yang processing. Oke, ini di buku ada sih, saya jelasin di buku ya. Jadi, misalnya kita perhatikan untuk gambar ini ya. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Ya, kita perhatikan yang sebelah kanan itu kan ya. Dalam memahami gambar ini kan tadi kita menggunakan pre-attentive attribute, salah satunya adalah dengan bisa menggunakan panjang ya. Nah, dalam form tadi ada panjang gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini, kotak kita gimana awal kali bekerja gitu ya. Apa yang kalian lakukan di sini ya? Pertama kalian akan melihat kan gambarnya ini gitu ya. Oh, ini paling panjang gitu ya. Ini apa sih gitu ya? Oh, ini adalah Jerman gitu. Nah, kadang kita melihat juga itu yang paling rendah. Oh, New Zealand gitu ya. Jadi kita bisa tahu gitu yang mana paling panjang, mana paling rendah itu pertama itu. Kemudian kita melihat biasanya ininya kan legendanya gitu ya. Oh, yang paling pendek adalah New Zealand gitu ya. Nah, kemudian kita lihat, kita lupakan ini, misalkan kita lihat yang sebelah kiri gitu ya. Kita lihat di sini ya, Jerman, New Zealand gitu ya. Udah gitu ya.
Kemudian kita balik lagi ke sini, kita lihat untuk yang kedua kalinya atau ketiga kalinya. Kedua kalinya atau ketiga kalinya ya. Ternyata nggak jauh berbeda ya, informasi yang kita dapatkan waktu pertama kali kita melihat ya. Bener ya? Ya udah gitu doang gitu ya. Kita udah paham gitu ya, dari pertama kali melihat tadi kita sudah ngerti gitu. Berulangnya kita melihat suatu grafik itu ternyata tidak terlalu berpengaruh gitu terhadap pemahaman seseorang terhadap suatu informasi gitu ya. Ya. Jadi tadi yang menekankan itu adalah pre-atentifnya sebenarnya ya. Jadi itu maksudnya itu ya. Jadi post atentif ternyata itu nggak di beberapa kasus itu dia nggak terlalu signifikan gitu ya. Kalau sudah menerapkan pre-atentif yang bagus, itu nggak perlu orang menggunakan yang tadi post atentif itu nggak perlu ya. Mana nih? Nah ini ya. Jadi nah ini yang terkait dengan post atentif atribut gitu ya. Jadi pertama tadi dia melihat ya seperti itu, jadi disimpulkan di sini adalah nggak ada efek kumulatif gitu pada persepsi visual gitu ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh juga kita mau melihat berulang-ulang. Jadi post attentive processing ini nggak terlalu berpengaruh ya untuk suatu kasus gitu ya. Pertama tadi ya, ketika kita sudah menerapkan pre-attentive yang bagus, bolak-balik pun ya udah kita udah ngerti gitu, udah nggak terlalu. Yang beda memang kalau suatu grafik itu gambarnya nggak jelas gitu ya. Di awal kita nggak paham gitu ya. Nah, kita mungkin butuh beberapa kali buat paham, itu baru berpengaruh gitu. Jadi di sini seperti itu maksudnya ya. Jadi adanya pre-attentive attribute itu ternyata nggak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap post attentive processing gitu. Jadi ketika sudah beberapa kali informasi yang dimunculkan itu nggak terlalu ya nggak ada efek yang sifatnya kumulatif di situ ya. Itu ya maksudnya ya, itu ya. Nah, nanti ini bisa dilihat ya untuk pemetaan tadi ya, terkait dengan pemilihan dari atribut-atribut di buku ini udah lengkap sih ya. Nah, nanti terkait dengan tipe datanya ya, untuk kuantitatif maupun dia ordinal ya atau kategorikal ini sudah ada petanya ya di sini ya di buku halaman 40 ya. Sudah ada keterangannya gitu. Oke ya, itu ya terkait dengan post attentive atribut ya. Baik, Pak. Terima kasih. Izin bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Ketika awal belajar di mata kuliah FISDAT ini, saya berpikir bahwa belajarnya itu kayak membuat poster begitu. Tapi lambat laun ketika Bapak memberi video tentang yang hands crossing itu jadi terbuka ternyata bisa memakai animasi ya, Pak. Jadi tujuan dari mata kuliah ini tuh kita belajarnya secara animasi itu atau gimana? Oke. Ya, itu kan output ya. Output dari suatu visual data bisa banyak ya. Salah satunya adalah kalian beranggapannya infografis gitu ya. Itu sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Apapun outputnya ini nggak ada masalah gitu. Jadi yang lebih urgent adalah mengenai konsep-konsep itu ya. Tentang suatu tampilan visualisasi, kalian bisa memilih mana properti yang tepat ya, mana elemen-elemen yang tepat gitu ya. Nah, kemarin kalian lihat tentang Hans Gosling ya, itu kan dia luar biasa gitu ya, luar biasa ya, banyak sekali insight yang bisa kita dapat gitu ya, menampilkan suatu informasi, banyak informasi ya dalam suatu tampilan visual yang mungkin ya kita nggak pernah lihat selama ini gitu ya. Saya juga itu padahal sudah video lama gitu ya, sudah video lama, dan ya saya juga baru tahu ketika diminta ngajar FISDAT tuh ya, itu juga referensinya, dan selama bekerja di BPS pun juga itu nggak pernah disinggung sama sekali gitu, dan kita memang di BPS belum belajar tentang itu, tentang visualisasi data gitu ya. Jadi selama ini ya ngertinya tadi bikin apa tuh bar chart ya, kemudian dikasih background gitu ya. Kalau bar chartnya apa tentang produksi kakao misalnya, kasih aja background kakao gitu ya, kemudian kasih bar chart gitu ya. Itu yang selama ini terbayang seperti itu gitu. Padahal ada aspek-aspek lain gitu ya terkait dengan visual data yang harus kita pelajari juga gitu ya. Ya tadi dalam satu tampilan yang terbatas kita bisa memunculkan banyak visualisasi itu
jadi bagus gitu ya. Aspek-aspek lain bisa kita masukkan gitu. Jadi itu ya, mengenai waktu bisa apapun ya. Kalian infografis pun bisa gitu ya. Kemudian ya ada yang membuat visualisasi yang sifatnya dinamis gitu ya, bikin dashboard ya. Nanti kalian juga akan belajar itu setelah UTS ya. Ini akan kalian belajar membuat dashboard juga ya. Jadi makanya pengenalan software kalau nggak salah di pertemuan 6 atau 7 gitu, baru nanti kita masuk ke apa pengenalan software ya. Karena sebenarnya gampang gitu ya. Kalian belajar Tableau pun gampang gitu, tinggal drag and drop aja itu. Bukan sesuatu yang sulit gitu. Tutorial pun banyak gitu ya. Tutorial Tableau juga banyak ya. Jadi saya bilang gampang, ini beneran gampang ya. Nanti kalian juga akan ngerasain gitu ya. Ketika belajar Tableau tuh nggak sulit gitu ya. Bahkan ggplot ya di R itu yang kelihatannya sulit ya. Katanya sulit pakai script, ini gampang juga kan. Kalau kalian sudah pernah tahu polanya plotting itu kan gampang ya. Pakai tema apa gitu kan ya. Itu kan mudah gitu. Jadi ya makanya lebih urgent adalah mengenai konsep ya, mengenai visual gitu. Ya nanti kalau pas membuat dashboard yang sifatnya dinamis, ya memang ada beberapa script yang harus kita buat gitu ya. Tapi itu pun nggak sulit juga gitu ya. Ya. Itu ya mengenai output ya nanti bisa. Nah, nanti kalian juga akan dibentuk grup ya, dibentuk grup buat project ya untuk nanti setelah UAS ya. Setelah UAS baru kita membuat setelah UAS mah udah bubar ya. Setelah UTS ya, setelah UTS baru nanti akan kalian membuat project yang intinya adalah kalian belajar gitu ya. Jadi buat belajar supaya kalian juga punya skill ya di situ. Oke ya, berarti kalian udah pada nonton ya tentang tampilannya Pak Hans itu ya. Itu ya luar biasa itu. Ya bagus. Kemarin juga sudah saya kasih catatan ya. Kita nggak mengomentari mengenai warna ya. Kalau warna memang itu nggak terlalu bagus tuh warnanya. Pemilihan warnanya dia kadang dia lebih kepada tadi ya konsep mengenai ide-ide dalam membuat suatu tampilan visual itu bagusnya di situ ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya kasihin lihat nih beberapa. Ada, silakan. Kalau misalnya di dalam visualisasi data perlu dikasih shadow atau bayangan gitu boleh nggak Pak? Untuk apa misalnya? 3D atau apa gitu dikasih shadow. Untuk apa? Atau 3D plot atau apa? Iseng aja ya. Iya. Maksudnya buat ya kemarin sudah kita bahas sebenarnya ya itu ya beberapa ya minta itu dihindari gitu ya. Kalau kita acuannya adalah maximize data in ratio yang terkait dengan shadowing ya 3D itu dihilangkan ya. Kalau kita itu ya acuan utamanya adalah maximize in ratio ya, data in ratio ya. Nah, tapi ya beberapa memasukkan itu untuk nilai-nilai apa itu? Estetika gitu ya. Katanya lebih bagus gitu ya, lebih enak gitu ya. Nah, ini ya dari hasil riset ternyata itu sebenarnya malah mengurangi ya. Bahkan tadi dari sisi simplicity ya, kognitifnya orang memahami itu malah jauh lebih besar gitu ya. Dia akan lebih ya adalah perhatian dia yang terbagi melihat efek-efek tadi gitu. Ya, daripada memahami datanya ya. Daripada memahami datanya ya. Kalau ya dia mazhabnya desain biasanya, dia mazhabnya desain banget ya. Ya dia akan masukkan itu, masukkan 3D, masukkan efek-efek shadow itu ya. Tapi kalau tadi kita orientasi utama kita adalah pembaca bisa paham dengan mudah, itu biasanya akan dikurangi yang gitu-gitu ya. Saya sendiri sih nggak akan memaksakan ya, karena itu tadi kan sebenarnya desain itu juga termasuk dari ya kadang orang ya, persepsi orang, kemudian ya selera orang itu kadang juga susah juga gitu ya. Selera orang itu kadang susah juga gitu ya. Tapi kalau kita mau ikut rule yang benar tadi, ya kembalikan kepada tujuan utama kita mau ngapain gitu. Ya, supaya informasinya mudah didapat, ya yang gitu-gitu bisa dikurangi gitu. Ya, jadi ya biasanya saya sih ya terserah aja. Yang penting informasinya nggak ada distraksi gitu ya. Orang jadi nggak salah fokus di situ. Tetap informasinya tersampaikan dengan baik. Itu it's okay gitu ya. Asal nggak berlebihan aja gitu ya. Jadi ya ambil jalan tengahnya lah ya.
Mungkin itu yang bisa saya katakan sih. Ya saya juga pernah pengalaman juga gitu ya, membuat suatu desain gitu ya. Kemudian ya karena kalau bikin publikasi di BPS misalnya itu kan, banyak orang yang terlibat ya, termasuk juga misalkan di situ ada pimpinan gitu ya. Itu kadang kan semua selera harus dimasukkan gitu ya. Ya kita nggak bisa memaksakan juga keinginan kita sendiri gitu. Saya maunya yang seperti ini. Ya kadang walaupun bertolak belakang dengan apa, ya idealisme kita ya kita ikuti aja gitu. Ya tadi misalnya, jadi ada bar chart, kasih kakao belakangnya, udah background-nya dikasih background kakao gitu ya, depannya bar chart. Ya kalau dilihat sih norak banget gitu, tapi apa boleh buat, itu seleranya dari orang gitu ya, yang kita harus juga ikuti gitu, ya udah. Ya itulah ya, ya kecuali kalau kita diberikan wewenang yang penuh gitu ya, silahkan gitu, itu enak kalau begitu ya. Tapi kadang, di beberapa kondisi itu ya harus kompromi ya, untuk ya paling ya kita minimalisir aja gitu, gimana supaya tetap tetap bagus ya, beberapa strategi ya background-nya di apa tuh, opacity-nya dikecilin gitu ya, supaya nggak bisa nggak terlalu membuat gambarnya jadi hilang gitu ya, value informasinya gitu, biar nggak ada distraksi bisa dihilangi. Ya paling itu beberapa strategi yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kan, fokus utama adalah tadi ya, bisa memahami suatu data atau informasi yang disampaikan gitu. Kalau itu sudah bisa didapatkan dengan baik, it's okay, nggak apa-apa, menambahkan hal-hal yang tadi yang terkait dengan estetika gitu ya. Kayak 3D kan ya, kemarin sudah dibahas ya, 3D kadang bisa menimbulkan distorsi ya, atau, datanya bisa jadi nggak jelas gitu ya. Nah, kalau seperti ini jangan dimunculkan gitu. Jelas ya, ini pertanyaannya sebenarnya singkat tapi jawabannya memang bisa panjang tuh, kan banyak aspek yang harus kita lihat ya. Oke ya, ada lagi? Nggak ada. Bentar, saya kasih lihat nih. Ini beberapa situs, contohnya ini ya. Dia membuat beberapa publikasi yang mungkin juga bisa kita ambil pelajaran gitu ya. Nah, mungkin kita selama ini ya, ada situs dari 538.com ini ya. Dia membuat berbagai macam visualisasi data gitu. Ini sebenarnya nggak cuma visualisasi data sih, dia juga membuat story di sini ya. Jadi ada story-nya juga. Kalau kita klik link-nya ini akan ada story-nya dia, ceritanya dia gitu ya. Ini beberapa grafik yang ya beberapa ada yang common lah ya, ini common gitu ya, udah biasa gitu, ini juga biasa gitu ya. Beberapa ada yang common, beberapa ada yang menarik gitu ya, yang jarang kita temui. Nah kayak ini ya contohnya. Nah ini juga termasuk yang jarang kita temui ya. Nah kemudian saya mau lihat yang grafik yang mana ini ya. Ini nanti kita bahas ini enggak sekarang ya. Itu namanya paralel koordinat ya. Buat yang udah pernah tahu mungkin paham ya, ini namanya paralel koordinat nih. Kita mau melihat mengenai, nah ini ya, Denzel Washington ya. Jadi ini story nih, ada ceritanya sebenarnya ya. Tahu kan ya Denzel Washington kan ya, salah satu aktor Hollywood ya. Ini dibuat tahun 2016 ini story-nya, jadi udah lama, udah sekitar 5 tahun yang lalu gitu ya. Jadi di sini ceritanya adalah ya si 538 ini ya dia membuat cerita bahwa Denzel Washington ini dia membuat film-film dan itu bagus-bagus gitu ya. Jadi dia bagus-bagus gitu ya. Jadi nah di sini film-filmnya tuh yang dikasih titik ini ya, yang dikasih tanda-tanda ini ya. Yang sebelah kiri ini adalah pendapatannya ya. Pendapatannya ya, box office-nya ya. 150 juta US dollar. Yang
yang ke atas nih, yang vertikal, yang horizontal adalah ratingnya di Rotten Tomatoes ya. Yaitu mirip dengan apa IMDb ya. Kalau yang populer IMDb ini juga biasanya digunakan sebagai itu juga ya ukuran dalam rating film ya. Nah, di sini ini sebenarnya dipetakan ya, semua film yang ada ya. Kelas-kelasnya dipetakan. Nah, ini yang disoroti adalah yang punyanya Denzel Washington ya. Kemudian dia dibagi menjadi 4 kategori di sini film-filmnya ya. Jadi ada Fallen, ini termasuk yang kategori yang istilahnya jelek gitulah ya. Ini jelek ya. Ratingnya jelek, pendapatannya pun juga jelek ya. Kemudian di kanan ini ratingnya tinggi tapi pendapatannya jelek gitu ya. Di kanan bawah ini ya, For the Glory. Dia bikin ini aja, bikin kelompok gitu ya. Nah, yang ini ratingnya jelek tapi pendapatannya tinggi gitu ya. Dikategorikan sebagai itu ya. Nah, yang kanan ini yang rating tinggi, pendapatan juga lumayan gitu ya. Yang kanan atas ini ya. Jadi ini salah satu juga ini bagaimana kita manipulasi data ya. Kemudian dia menyoroti yang film-filmnya dari Denzel Washington ya. Ada depositnya di mana gitu ya. Nah, itu ya salah satu contoh ya dari tampilan visualisasi data ya. Ini bisa cerita banyak tadi ya, cuma tampilan gini aja gitu ya. Kemudian contoh yang lain misalnya, ini ada banyak nih ya yang bisa kita lihat gitu ya. Ya kalau kita lihat visualisasi data di Indonesia kan monoton gitu ya. Di sini dia cukup banyak variasinya gitu ya. With or without ground. Ya kalau ini outputnya tadi apa ya? Ya mungkin kalian nyebutnya tadi sebagai apa tadi? Infografis gitu ya. Tapi ini kalau ini ada story-nya gitu ya. Nah, makanya ada juga konsep dalam visual storytelling ya. Narasi ya, membuat narasi. Oke. Jadi ini banyak ya contoh yang lain ya. Nanti bisa kalian kunjungin ya situsnya ya. Kalau ada yang mau melihat ya. Sebenarnya ada banyak sih contoh-contoh yang dari situs yang lain juga banyak gitu ya. Oke, ini contoh yang lain. Ini siapa? Julia Louis-Dreyfus, ini salah satu seorang aktris juga Hollywood ya, yang dia populer di TV ya, atau talk show gitu ya, serial gitu ya. Nah, dia juga membuat analisisnya di sini ya. Nah, ini dia memberi judul Julia Louis is good at almost everything ya. Jadi ini tayangan-tayangan TV dan yang ada di IMDb ya maupun film. Yang sebelah kiri adalah skornya, IMDb-nya. Yang sebelah yang vertikal ya. Yang horizontal adalah waktunya ya, tahunnya ya, tahun kapan dia on air ya. Jadi ini beberapa ada film-film gitu, atau serial TV atau semacam talk show ya. Ini contohnya adalah SNL ya, Saturday Night Live kalau nggak salah ya. Semacam comedy show di Amerika gitu ya. Nah ini, jadi intinya di sini si Julia ini ya dia bagus-bagus gitu ya, di atas 7 gitu ya. Banyak yang di atas 7 gitu ya. Beberapa ada yang jelek gitu ya, tapi sebagian dia banyak di atas ya. Kemudian di sini dikelompokkan juga nih berdasarkan tahunnya gitu. Beberapa serial-serial yang ada itu dikelompokkan berdasarkan tahunnya. Nah, ini dari sisi tadi proximity ya. Kedekatan gitu ya. Jadi dia menggunakan banyak hal di sini ya yang bisa kita lihat juga ya. Nah, memang Julia ini dia banyak gitu ya. Nominasi di Emmy Award ya. Ada di Amerika. Makanya dia disoroti di sini ya. Seberapa bagus sih dia gitu ya. Ternyata ya bagus di hampir semuanya gitu katanya ya. Kata dari infografis ini ya. Oke ya, itu ya kurang lebih contoh dari penerapan Gasot Principle tadi. Jadi bisa digunakan untuk ini. Nanti kalian cari yang lain gitu ya untuk. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Cukup.
Ya udah, cukup. Kalau cukup berarti kita akhiri ya. Kita akhiri. Nanti kalian bentar. Nah, ini ya, untuk penugasan hari ini, cari penerapan prinsip-prinsip Gestalt pada visualisasi data gitu ya. Jadi 4 aja yang dicari, 4 aja ini maksudnya 4 hal ini gitu ya, terkait dengan similarity, continuation, closure, dan proximity. Tidak perlu kalian kerjakan semua, sesuaikan dengan nomor absen kalian dan kelipatannya ya. Jadi nomor absen 1 similarity, nomor absen 2 continuation, 3 closure, proximity, 4, 5 berarti balik lagi ke similarity. Itu ya. Jelas ya? Ya, silakan diskusi, tapi nanti kerjakan masing-masing. Kalian boleh mengambil grafis yang sudah ada, visualisasi data yang sudah ada, atau buat sendiri juga oke, jadi nggak ada masalah gitu ya. Jadi nanti silakan dianalisis gitu ya, aspek-aspeknya ya. Ya, cukup ya, jelas ya. Jadi aspek ya, jadi nggak harus kerjakan satu aja, sesuai dengan nomor absen kalian dan kelipatannya. Silakan berdiskusi ya, tapi kerjakan masing-masing. Ya, jangan oke. Oke, saya kirimin ya slide-nya ya berarti ya. Kalau buku udah dibagikan ya? Buku udah kan ya? Hah? Buku belum? Masa sih? Belum semua, Pak. Slide juga belum semua? Iya, yang PPT sebelum-sebelumnya juga belum. Oke. Gimana nih? Bentar, saya lihat dulu. Nah, belum semua ya. Oke, saya kumpulin dulu di Drive bentar. Biar nggak nyampur. Oke, nanti saya di Drive, saya share di Drive ya. Jadi yang hari ini kalian ini aja dulu deh ya, yang hari ini ya, materi hari ini dulu. Oke, send ya. Di chat ya. Nanti yang lain saya share di Drive ya. Oke, cukup? Ya, kalau cukup berarti kita akhiri pertemuan hari ini. Jadi semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Jadi ya selamat belajar semuanya buat kalian. Jangan lupa terus jaga kesehatan ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berakhir, mungkin bisa ketemu lagi kita di kampus. Oke, semuanya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.